Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki, CGP Angkatan 8 Kabupaten Brebes dari SMP Negeri 1 Larangan. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya dibersamai oleh Bu Ririn Hamidah Tusyarofatin selaku fasilitator dan Bapak Suyatno selaku pengajar praktek. Latar belakangnya adalah mewujudkan visi guru penggerak dan menciptakan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan secara perlahan dan konsisten. Membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya yang pertama menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, yang kedua menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran, yang ketiga menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, yang keempat menciptakan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila, dan yang kelima menciptakan keyakinan kelas yang menjadi dasar bagi murid dalam bertindak. Membawa tidak lupa membawa minyak. Yang jawab salamnya keras, semoga uangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promosi Bapak Mega. Ya, terima kasih. Semoga berasnya laris Bapak Mega. Yang terhormat, cek 23. Yang terhormat, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Larangan yang diwakili Bapak Ibu yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan nama Marzuki, CGP Angkatan 8 tahun 2023 Kabupaten Brebes. Kami di sini belajar bersama Bapak Ibu ya, tidak berarti saya itu mandiri. Kesempatan ini saya mau melakukan diseminasi menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut, Pak. Ya, di sini saya membersamai dengan Bu Ririn dan Pak Suyatno. Pak Suyatno ini sebagai pengajar praktik dan Bu Ririn sebagai fasilitator. Bu Ririn dari orang Wetan. Pak Yatno dekat orang Gersang. Iya. Next. Nah, latar belakang desiminasi ini mewujudkan visi guru penggerak dan menciptakan murid dengan karakter. Profil belajar Pancasila tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan secara perlahan dan konsisten membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Langsung saja Pak Cipto biar cepat, waktunya sudah cukup siang. Tujuannya yang pertama menumbuhkan budaya positif dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua menciptakan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Yang ketiga menciptakan proses pembelajaran
yang berpihak pada murid. Yang keempat, menciptakan murid dengan karakter profil belajar Pancasila. Dan yang kelima, menciptakan keyakinan kelas yang menjadi dasar bagi murid dalam bertindak. Tolak ukurnya, terbentuknya keyakinan kelas dengan nilai-nilai karakter profil belajar Pancasila, terwujudnya budaya positif di sekolah yang terlihat dari kegiatan murid sehari-hari, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, penggunaan posisi kontrol manajer dan tindakan segitiga restitusi oleh guru pada saat menemui siswa yang bermasalah. Next. Pertanyaan pemantik, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang setuju langsung? Ya, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju, kebanyakan setuju. Yang ketiga, ini pemantik dulu Bapak Ibu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada yang tidak setuju? Nikah dulu. Ya. Ini hanya pemantik dulu Bapak Ibu. Silakan dicermati, kita belajar bersama. Setuju atau tidak setuju? Ya, next. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita SPG dulu biar lebih semangat. Biar semangat walaupun sudah siang, tapi semangatnya semangat pagi. Oke? Oke. Gak usah. Tepuk satu sudah bisa Bapak Ibu? Tepuk satu, tepuknya hanya satu. Tepuk dua, ke kanan satu, ke kiri satu. Tepuk dua. Tepuk tiga, ke kanan satu, ke kiri satu, ke kanan. Tepuk empat, ke kanan dua kali, ke kiri dua kali. Tepuk empat. Tepuk lima. Empat saja ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Nanti yang terbaik. Tepuk tiga. Tepuk empat. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Tangan menggenggam di sini punya maksud dan tujuan. Silakan nanti sebelah utara, bukan mengapa-apa. Baris pertama yang dari utara, silakan menggenggam. Di dalamnya bayangkan ada barang pribadi yang berharga sekali. Silakan menggenggam. Sampingnya yang menggenggam berarti barisan satu dan barisan ketiga menggenggam. Barisan selanjutnya ini mencoba untuk membuka genggamannya. Ya, di situ boleh Bapak Ibu boleh membayangkan barang itu sangat berharga sekali. Ya, boleh merayu, boleh memaksa, silakan, yang penting bisa dibuka. Ya, 3, 2, 1. Ya, baris kedua silakan untuk mencoba membukanya. Ya, barisan dua silakan mencoba membuka genggamannya. Barisan yang keempat juga mencoba membuka. Tidak bisa. Ya, Bapak Ibu, inilah yang dinamakan dengan keyakinan. Bahwa keyakinan itu yang bisa hanya dirinya sendiri. Ya, ada yang bisa berpendapat silakan.
yang mau berpendapat mengenai keyakinan diri? Saya kasih door prize. Saya kasih door prize. Ya silakan yang mau mencoba mengenai keyakinan diri. Barangkali punya pendapat yang lain. Tidak ada. Jadi intinya keyakinan itu tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, tapi sumbernya dari dirinya sendiri. Next. Ya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol ya ada R-nya. Ya. Atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi siapa? Diri. Kontrol. Ya. Stimulus respon dan teori kontrol ini berbeda. Kita stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Ya. Selanjutnya, next. Nah, inilah miskonsepsi makna dari kontrol. Ya, guru yang mengontrol murid. Sebenarnya muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Semua penguatan positif dan itu bermanfaat. Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga miskonsepsi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, next Pak. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Selanjutnya bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Next. Dalam upaya menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif selama ini? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Next. Nah, pengertian disiplin positif itu proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Next. Langkah-langkah dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama, menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impian. Mengambil kesepakatan dari ide murid, mengubah ide menjadi kesepakatan kelas, menuliskan gambaran perilaku yang disepakati, membuat poster kesepakatan kelas, dan menempelkan poster kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Next, itu langkahnya. Untuk teori motivasi, mungkin Bapak Ibu lebih paham saja. Motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Next. Nah, konsekuensi penegakan disiplin positif ini hukuman dan penghargaan sudah tidak sejalan. Ya. Next Pak. Kenapa? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas.
Penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Next. Nah, tindakan guru yang selama ini, silakan perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman apa konsekuensi? Bapak Ibu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, contoh ya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, pintar-pintar. Ya cepat, terakhir aja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Ya, next. Ya, disinilah. Ternyata mencatat 1 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah" itu hukuman. Ya, yang konsekuensi lagi menggantikan dan membersihkan tumpahan air di meja. Ya, jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Next. Teori restitusi juga Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Next saja. Hukuman Bapak Ibu itu biasanya bersifat negatif dan konsekuensi bersifat netral, sedangkan restitusi itu bersifat positif. Ya, tadi sudah dicontohkan. Sekarang contoh restitusi itu murid menghormati dirinya dan orang lain, itu restitusi. Sedangkan konsekuensinya murid menghormati peraturan. Negatifnya pada hukumannya murid membenci peraturan, itu hukuman. Next. Peraturannya adalah kamu harus, ya, ini negatif. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih, itu netral. Sedangkan restitusinya fokus pada apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Next. Tahapan penyusunan keyakinan kelas. Bapak Ibu lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama.
Selanjutnya, tentukan nilai-nilai kebijakan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Selanjutnya, buatlah poster atau muat di keyakinan kelas masing-masing. Next. Bapak Ibu, perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Contoh peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan kelas atau peraturan sekolah. Dilarang menggunakan narkoba, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan keyakinan kelasnya, next. Nah, ini perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada kata dilarang. Ya, di situ tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, menghormati, bersabar, kesehatan, ya, dan keagamaan. Ini adalah keyakinan kelas. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Next. Nih, contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu silakan membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Jadi hanya contoh, datang ke sekolah tepat waktu dan perasaan bahagia. Bertanggung jawab mengerjakan tugas kita. Bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap tenang saat jam pelajaran berlangsung, saling tolong-menolong dan hidup rukun dengan teman. Next. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Anak pun membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Jadi anak pun butuh kebebasan, butuh kesenangan. Kalau anak-anak senang, insya Allah belajarnya ikut senang. Next. Selanjutnya posisi kontrol. Ya, nanti Bapak Ibu bisa memposisikan diri. Saya itu berada di posisi menghukumkah, membuat rasa bersalahkah, temankah, pemantau atau manajer. Next. Nah, ini posisi penghukum. Silakan Bapak Ibu saksikan tayangannya. Sebentar ada gangguan teknis. Duduk.
Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ih, kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, inilah posisi kontrol berupa hukum. Next. Posisi pendukung, Bapak Ibu, itu biasanya menghenti, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, dan membentak. Ya, tadi videonya sudah ditayangkan. Posisi pendukung ini biasanya hukumannya berupa verbal atau fisik. Ya, next. Dampak posisi kontrol penghukum yang pertama, murid jadi penendang. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Tapi suaranya aku mirip begitu. Naren. Ini posisi membuat bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Nikah lagi, Bu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, ini posisi yang kedua. Ya, merasa posisi pembuat merasa bersalah. Suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa bersalah pada murid dengan membuat guru merasa menderita. Ini posisi yang kedua. Selanjutnya, next, dampak positif pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Next, di posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang belum bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, di posisi teman. Ya, Bapak Ibu, suara guru akan ramah, cenderung bersikap gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercapai adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat karena ini masih dalam dorongan eksternal. Dapat posisi teman, murid akan bergantung pada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Next, ini posisi Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan suara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Seorang pemantau selalu menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dampak posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Ini posisi manajer Bapak Ibu. Gitu loh. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Ya, ini posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid Bapak Ibu. Dengan sikap disiplin yang positif, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Dapat posisi manajer, murid mandiri. Yang kedua, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Next. Pertanyaan tematik setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Manajer. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Intrinsik murid. Manajer, ya, next. Nah, posisi manajer di posisi yang paling ideal, yang ingin dituju setiap pendidik. Posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Nah, perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk mencapai posisi seorang manajer. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga dengan gambaran 5 posisi kontrol tadi dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar terus dapat mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Next. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Next, silakan tayangkan lagi Pak untuk segitiga restitusi. Yang sana. Ya Pak. Sudah lama nggak ke sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan hajaran itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gambaran, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Tidak gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, ajukan pertanyaan, membuat kesalahan suatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Ini ajukan contoh pertanyaan. Diajak ngobrol. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Pertanyaannya apa? Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari itu. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Ini contoh pertanyaan untuk validasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan. Contohnya, sebagai keluarga apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, itu contoh pertanyaan. Next. Hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya, perlu disediakan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Next. Ini refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma setelah mendapatkan tadi. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran pamong seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti desiminasi. Saya akan menjadi pamong yang seperti apakah setelah mengikuti desiminasi. Silakan Bapak Ibu barangkali mau menjawab. Ini menjawab pertanyaan refleksi. Saya kasih doorpress loh, nggak ada yang percaya. Betul apa barangkali mencoba? Terima kasih Bapak Diki. Ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan tadi ada 5 halaman, ada 5 prosedur kontrol, kemudian perasaan yang muncul. Saya bangga hari ini dengan Pak Waris Diki luar biasa, tangan buat beliau. Dari perubahan institusi juga ya, menggantikan saya di depan karena ada saya bikin itu berarti adalah kemampuan kemampuan fisik dari, tapi kalau kita kan mungkin di sini adalah bagaimana memotivasi siswa, gimana apa Erlangga biar menemukan jati dirinya. Kiranya Mas Gila sudah mulai dia sudah bisa sampai tahap apa tadi menilai diri sendiri, bahwa Erlangga itu malu kalau dibilang kelas dengan keyakinan dirinya bersama kelas kita dia akan 9. Itu tentunya adalah buah panjang perjalanan Bapak Ibu, buah panjang 1 tahun. Iya, mulai dari hukuman sampai keyakinan diri tidak mau dikabulkan.
Oh, posisinya. Selama ini mari kita bersama-sama menuju sebagai apa Ibu? Mau itu apa manajer? Manajer. Oh, benar sih. Jadi jangan lupa. Kalau kata ibu belakang, kalau gaji dia ada marah, kayak kalau ya 5 posisi dulu. Jadi mari kita sama-sama belajar ke posisi manajer. Saya akan mendiagnosis apa yang tadi adalah yang manajer. Tapi tepuk tangan sekali lagi buat Pak Rizky luar biasa. Presentasinya luar biasa. Ternyata rekan-rekan Bapak Ibu yang masih usianya di bawah 50 terus datang. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Bapak. Saya kasih door prize ini sudah saya siapkan sebenarnya, tapi nggak ada yang jawab. Bawang goreng. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, oh Pak Andi ini boleh beda. Oh, jenengan. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya sudah dapat door prize kemarin Bapak Putri juga.